Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak sekalian. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Prof. Suharyadi, Pak Hasan, dan para pimpinan Undira yang telah mengundang saya untuk hadir pada acara pagi hari ini. Senang sekali saya sebagai pembicara yang terakhir, jadi saya tinggal idem-idem saja. Tadi ada beberapa slide tampaknya mirip atau malah bahkan sama persis dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Zulfikar maupun oleh Bu Paris. Nah, karena Bu Paris masih di sini, saya mau share sedikit ya Bu Paris ini sedikit aja ini supaya yang lain juga tahu. Maaf, ini sudah kelihatankah? Sudah Prof, sudah. Sebentar. Tinggal di-fullkan aja Prof. Ya, ini sedikit saya mau tadi karena Pak Zulfikar juga memperkenalkan diri, saya juga memperkenalkan supaya tidak salah karena tadi saya bukan di teknik industri tapi di Fakultas Teknologi Industri, saya sendiri orang teknik kimia gitu. Saya lulus tahun 76, kemudian bekerja di IBM, kemudian baru kembali menjadi dosen di Institut Teknologi Bandung gitu. Jadi pada waktu tadi Pak Zulfikar menyampaikan, Pak Zulfikar juga menyelesaikan pendidikannya di SPM ITB. Dulu waktu saya menjadi pimpinan fakultas, SPM masih di tempat saya Pak. Kemudian menjadi sekolah sendiri, kemudian beberapa fakultas juga, sekolah juga berdiri. Dan senang sekali ketemu Bu Paris hari ini, karena saya juga 15 tahun, kalau Bu Paris tadi sudah 30 tahun lebih di kementerian, saya 15 tahun, mulai dari tahun 2006 sampai 2021, dengan kementerian yang namanya berubah-ubah dari Diknas, Dikbud, Kemristek Dikti, dan sekarang menjadi Kemdikbud Ristek. Mungkin itu pengenalan sedikit dari saya, dan saya akan pindah ke sini. Slide saya sudah kelihatankah, Pak Farouk? Sudah Prof. Sudah Prof. Lihat Prof tadi. Slideshow kan? Ya oke. Sekarang sudah slideshow ya, jadi saya akan bicara agak sedikit berbeda, tapi ada kemiripan dengan dua pembicara sebelumnya, yaitu pendidikan yang manusiawi di era digital. Mengapa saya mengambil judul ini karena ada beberapa pertimbangan. Slide saya cukup banyak, tapi saya bisa membuat dalam 30 menit. Dosen mudah-mudahan satu slide bisa 1 menit, tapi bisa juga 1 hari begitu ya. Ini sebagai slide pertama untuk menggugah saja. Ini saya tuliskan, silakan ini para peserta. Ya, ini saya tuliskan tahun 93. Universitas Global, mimpi atau kenyataan. Nah, sekarang tinggal dipilih apakah ini mimpi atau kenyataan. Tahun 93. Sekarang tahun 2023, apakah menjadi kenyataan? Mungkin silakan dilihat sepintas, tidak perlu terlalu lama. Ya, tulisan saya di Koran Republika 30 tahun yang lalu. Tentang bagaimana internet. Jadi ini karena pengalaman saya di IBM, kemudian saya pernah menjadi pimpinan di Pusat Komputer dan Sistem Informasi ITB. Dengan mantan atau almarhum dekan SPM yang pertama, kami bersama-sama waktu itu. Prof. Nayo. Ini ya. Mengapa saya sampaikan ini? Karena Pak Hasan tadi sudah saya sampaikan, saya akan ada kuis di akhir presentasi saya. Nah, ini dia. Maaf. Jadi pertanyaannya sederhana. Itu tadi ini, maaf. Ini termasuk education point yang mana angkanya? Ada education point 1, 1.0, 2.0, dan seterusnya seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Sul maupun oleh Bu Paris. Oke, saya lanjut saja. Ini topik-topik yang akan saya sampaikan pada hari ini. Pendahuluan dahulu, pendidikan tinggi dan mutunya, generasi ke generasi. Mengapa saya bicara nomor 2? Karena ini pengalaman dengan Bu Paris. Seringkali dulu ketemu, rasanya seringkali ya Bu Paris kita ketemu. Generasi ke generasi, pendidikan dari masa ke masa, kemudian implementasi Education 5.0 dan penutup. Slide dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia campuran. Ya, ini pendahuluan. Nah, ini tadi slide sudah disampaikan oleh Pak Zulfikar, jadi saya tidak perlu mengulang banyak, karena yang penting adalah ada perubahan dari masyarakat 1.0 sampai dengan masyarakat 5.0. Saya hanya memberikan tambahan-tambahan di sini, jadi dari tidak
tidak berkelompok, menjadi berkelompok, bermasyarakat, menjadi ada kerajaan, ada negara, dan sebagainya. Kemudian, sebentar. Maka pointernya tidak mau keluar ya. Bentar. Ya, oke. Jadi ada kota, kerajaan, negara, kemudian era industri, era informasi, era society. Jadi pada waktu saya meninggalkan IBM, masih belum masuk Society 4.0. Ini tadi juga sudah disampaikan bagaimana perubahan dari Society 4.0 menjadi Society 5.0 tadi. Itu sudah menjelaskan dengan gamblang, lengkap. Ini ChatGPT yang sekarang jadi tren, baik bagi dosen dan mahasiswa. Tapi saya begini, mungkin prinsipnya, saya pendapat dengan apa yang disampaikan Bu Paris, mahasiswa harus pandai. Bahkan saya selalu mengatakan di kelas, mahasiswa harus lebih pandai dari dosennya setelah selesai kuliah. Mengapa? Kalau mahasiswa kurang pandai dari dosennya, berarti dosennya salah. Tidak semua ilmunya diberikan. Saya bukan penganut ilmu silat. Mungkin ini Prof. Suharyadi atau Bapak Ibu sekalian yang suka membaca cerita silat dulu, Kopeng Ho, itu selalu ada satu jurus yang tidak disampaikan ke mahasiswanya, kepada muridnya, jadi suhunya tidak menyampaikan kepada muridnya. Kalau muridnya nakal, satu jurus itu yang mematikan. Tapi bagi dosen, semua jurus tidak yang mematikan. Jadi saya berprinsip bahwa semakin pandai mahasiswanya, semakin rasanya, alhamdulillah, saya semakin berasa mengajar, kira-kira begitu. Ini juga sudah disampaikan oleh Pak Zul, saya tidak perlu mengulang bagaimana transisi kita menuju ke Society 5.0. Ini juga sudah disampaikan, saya tidak perlu panjang lebar, tapi yang jelas ada perubahan pada Society 5.0, Human-Centered Society. Ya, jadi kelihatan sekali kita sebagai keluarga, sebagai manusia itu lebih menikmati. Sebelumnya mungkin kurang menikmati. Tapi mohon dimaklumi juga bahwa di dunia ini masih ada kelompok manusia, masyarakat kita, atau di belahan dunia manapun, ada yang masih di Society 1.0. Jadi mesti kita maklumi, ada yang masih berada di Society 1.0, tetapi ada yang sudah ke Society 5.0 atau menuju ke sana. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Sama juga dengan education. Nah, ini sebagai gambaran saja kepada para mahasiswa, para dosen mungkin, persoalannya bahwa ini bagaimana komputer dulu ini sibuk sekali dalam bekerja. Bayangkan saja sekarang seperti ini, dan komputer seperti ini misalkan bisa mengenkripsi transaksi sebanyak 12 miliar transaksi per hari. Jadi bisa dibayangkan berapa kecepatannya per detiknya. Ya, saya pertama kali menggunakan komputer waktu itu di ITB, ada komputer namanya 1401. Itu besarnya mungkin 2 kali 1 kali 3 meter begitu ukurannya. Jangan kaget, memorinya hanya 16 kilobyte. Ya, sekarang laptop kita yang berada di depan kita, memorinya sudah gigabyte. Ya, jadi bayangkan, harganya pasti dulu lebih mahal, sekarang jauh lebih murah. Kalau kita lihat juga bagaimana perkembangan ini tadi juga sudah disampaikan, tapi saya hanya mengingatkan saja, ini para mahasiswa biasanya ya, ini dulu seperti ini. Kalau dulu anak kecil dimarahi sama orang tuanya, takut karena harus masuk kamar, di dalam kamar dia diam saja. Tapi kalau sekarang seorang anak dimarahi oleh ibunya atau bapaknya, senang sekali disuruh masuk kamar karena di kamarnya penuh dengan mainan. Ya, jadi dia bisa bermain sendiri. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi apakah kita nanti menjadi masyarakat yang terisolir? Mestinya tidak, seperti tadi juga sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu, bahwa kita tetap sebagai makhluk sosial, gitu ya. Ini beberapa gambar-gambar bagaimana seorang ibu mengecek putrinya, namanya Melisa, diajak makan dan sebagainya, berada di mana dulu teriak-teriak, sekarang tinggal pakai handphone saja. Ini yang perlu kita sikapi juga, perubahan-perubahan yang sangat cepat, ini menimbulkan sesuatu yang tidak bisa kita duga. Ya, ini ada beberapa bisnis atau tokoh-tokoh itu menuliskan ada namanya VUCA. VUCA itu adalah singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi kalau kita lihat,
Bagaimana ini semuanya? Ini selalu terjadi. Bahkan sekarang pun kalau ditanya 10 tahun lagi akan pas seperti ini dunia, kita juga tidak tahu. ChatGPT yang kemarin sudah beredar di akhir tahun 2022 membuat kita kaget, terengah-engah kadang-kadang. Bagaimana kita membuat soal ujian? Tampaknya membuat soal ujian semakin susah bagi dosennya. Bagi mahasiswa menjawab soal ujian semakin mudah. Tampaknya demikian. Jadi ini tantangan bahwa kita semakin maju. Tapi ini kira-kira bahwa kita masih selalu berada di dalam sini. Dan ini ditambah kompleks lagi dengan adanya pandemi, sehingga muncul istilah-istilah baru, ada BANI, ini dari brittle, anxious, nonlinear, dan incomprehensible. Jadi ini menjadi semakin kompleks. Mengapa? Karena dulunya sesuatu yang luar biasa jagoan, misalkan saja handphone, ada suatu merek di Jepang dulu yang terkenal, handphone saya pertama adalah dari buatan Jepang, tapi sekarang sudah tidak terdengar lagi perusahaan-perusahaan itu. Ya, jadi perusahaan-perusahaan mobil juga demikian, yang dulu terkenal, sekarang tidak tahu. Di Amerika Serikat misalkan ada Detroit City, itu sekarang sudah menjadi kota mati. Ini bagaimana dengan pendidikan tinggi di Indonesia? Nah, ini pengalaman saya sama-sama Bu Paris mengurusi ini. Ini mudah-mudahan datanya akurat, saya ambil dari PDDikti. Ini ada 4.000 lebih perguruan tinggi. Kemudian program studi ada cukup banyak. Ini kalau datanya di situ dikatakan lebih dari 40.000, tapi saya ragu-ragu. Saya jadi hanya ambil kurvanya saja. Sementara jumlah mahasiswanya juga demikian. Prodinya yang perkiraan saya, prodinya ini sekitar 29.000 atau 30.000. Mungkin saya salah, mungkin Bu Paris yang lebih up to date, karena saya meninggalkan BAN PT pada 2021. Jumlah mahasiswa seperti ini juga bidang-bidangnya. Nah, yang perlu kita perhatikan bagaimana dengan angka partisipasi kasar. Jadi manusia yang berusia perguruan tinggi, terutama S1, itu berapa persen yang ada di perguruan tinggi yang menikmati sekolah, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata angkanya sangat luar biasa. Aceh ini tinggi, 44%. Ini NAD pastinya, ya. Ini saya ambil dari BPS. Kemudian Sumatera Utara juga demikian. Tapi kalau kita lihat Bangka Belitung, ini kecil. Tertinggi adalah di Yogyakarta. Nah, di bawah penguasaannya Bu Paris waktu menjadi kepala LLDikti, ini mendekati 40% APK-nya. Jadi ini menggambarkan bagaimana usia mahasiswa yang menikmati pendidikan tinggi. Ya, jadi alhamdulillah Anda sekalian para mahasiswa bisa belajar di perguruan tinggi. Hanya sebagian kecil mahasiswa yang berada di perguruan tinggi seperti di sini. Angka totalnya di Indonesia hanya 31,16%. Ini dari usia. Ini saya ambil data yang agak recent, ya, jadi yang terkini, mudah-mudahan masih valid. Ini mohon ada yang coret-coret, Pak Moderator. Ini kayaknya ada yang coret-coret di slide saya. Bisa dihapus? Mas Sagut, mungkin bisa dibantu dari panitia? Ini ada coretan, saya tidak tahu coretan siapa ini, pasti coretan peserta. Sebelah kiri Bapak. Mohon yang mencoret-coret aja mengaku dan menghapus saja, klik clear. Oke, baiklah. Ini saya sampaikan saja permasalahan di pendidikan tinggi di Indonesia. Jumlahnya tadi cukup besar. Saya tuliskan saja 4.600, prodinya 28.000 lebih. Nah, sebagai bandingan di Cina, mohon saya koreksi kalau salah, Bu Paris, di Cina itu penduduknya 1,5 miliar, jadi 6 kali kita, tapi jumlah perguruan tingginya hanya setengah dari kita. Tapi perguruan tinggi yang memang betul-betul bagus begitu, ya. Jadi di sini kita memang besar sekali. Dan disparitas pasti yang jadi masalah. Sumber dayanya, kematangannya, dan mutunya. Penyebaran yang tidak merata, pengelolaannya macam-macam. Kemdikbudristek paling banyak pastinya, Kemenak itu lebih dari 1.000 perguruan tinggi di Kemenak, Kemenkes juga banyak, Kemenhan, Kemenq, dan sebagainya. Dan regulasi. Tadi senang sekali apa yang disampaikan oleh Bu Paris, menarik sekali dengan menteri yang sekarang, Mas Nadiem, ini banyak regulasi yang mendukung KMPBN. Terima kasih sudah bagus. Jadi yang menjadi perhatian adalah bagaimana penjaminan mutu internal. Nah, saya karena di BAN PT dulu, saya bisa sajikan di sini
dari akreditasi perguruan tinggi ada 3.111 yang terakreditasi, dan kita lihat yang terakreditasi baik dalam peringkat A ya, atau unggul, ini seperti ini angkanya, ini peringkat yang baru, sistem yang baru. Habis ini sistem peringkat yang lama, jadi seperti ini. Jadi masih sedikit yang betul-betul di level atas. Untuk prodi, maaf ini dari bentuknya, akademi, institut, dan seterusnya. Nah, saya tidak menyajikan yang prodi karena cukup banyak, tetapi dari situs BANPT ada sekitar 29.000 prodi yang terakreditasi. Jadi kalau kita lihat angka 3.111, sementara ada 4.600 perguruan tinggi di Indonesia, artinya masih banyak, sekitar 1.500 belum terakreditasi institusinya. Alhamdulillah, Undira rasanya sudah ya, Pak Hasan, Profesor Haryadi, atau dalam proses. Yang pasti prodi-prodinya sudah banyak. Alhamdulillah sudah semua, Pak Song. Oh, alhamdulillah, terima kasih. Perguruan tinggi baru, tetapi akreditasinya luar biasa. Saya mengamati betul Undira. Ini dari generasi ke generasi. Nah, ini saya tayangkan yang mungkin belum ditayangkan oleh yang lain adalah bagaimana generasi kita. Di perguruan tinggi itu ada yang baby boomer. Profesor Haryadi kita termasuk baby boomer ya. Pak Hasan mungkin juga di daerah sini, tapi kalau sebagian dosen mungkin berada di daerah yang di sini. Jadi ini untuk dosen, fakulti ini dosen maksudnya. Kemudian mahasiswa bisa bachelor, master maupun dokter. Nah, saya ingin menekankan saja mengapa saya tampilkan slide ini, karena ini di dunia digital adalah bagaimana para mahasiswa ini yang sekarang ada di perguruan tinggi S1 terutama itu sudah digital native. Jadi lahir sudah tahu komputer, sudah tahu handphone dan sebagainya. Sementara kami yang ibu boomer yang diberi warna merah di sini saya sebutkan sebagai digital immigrant. Ya, tadinya mau tertulis migrant, tapi saya mungkin tuliskan digital immigrant saja. Jadi pindahnya luar biasa. Nah, ini kita perlu beradaptasi. Jadi dalam perubahan sistem edukasi dengan adanya era digital, maka mahasiswa, dosen, pendik, semua sistem pendukung di perguruan tinggi itu harus sama-sama. Jika tidak, maka akan pincang. Jadi seperti kalau main bola, total football. Ini saya tampilkan ada satu buku menarik. Ini tulisan teman saya yang menggunakan nama samaran. Ini seorang dosen yang sudah purna bakti seperti saya. Beliau menulis buku judulnya yang menggelitik saya, Baby Boomer Bergaya Milenial. Nanti insya Allah saya akan menulis buku Baby Boomer Bergaya Z Generation atau Alpha Generation. Nah, mudah-mudahan saya diberi kesempatan untuk bisa menuliskan seperti ini. Ini menghadapi generasi Z yang sekarang ada di perguruan tinggi memang tidak mudah. Ya, pengennya serba cepat semua. Tadi saya membaca waktu ditanya sudah ada link absen belum, banyak lagi dan sebagainya ya. Jadi ini kayaknya pengen ada fast response, mungkin direspons saja bahwa tadi daftar hadir akan diberikan pada waktu setelah presentasi begitu ya. Menggunakan media sosial ini sosmed luar biasa, highly connected. Ya. Bisa dibayangkan kalau internet gagal, apa yang terjadi? Menguasai teknologi, senangannya visual. Jadi senang nonton YouTube, saya juga senang nonton YouTube. Mudah-mudahan nanti saya jadi bisa seperti Atta Halilintar atau siapa YouTuber, Pak Im Paula atau Rans itu Raffi Ahmad dan sebagainya. Mungkin membuat audio visual yang kita masukkan di YouTube kemudian bisa diakses oleh mahasiswa untuk suatu perkuliahan. Ini low attention time. Ya, ini sekarang mudah-mudahan dalam 3 jam mengikuti webinar ini bisa terus mengikuti dengan baik ya. Saya nanti berikan cukup ya. Ini ya, fast acquisition, kemudian want to be entertained. Nah, ini dihibur ya. Jadi, nah ini yang baru nanti generasi alpha, sekarang mungkin SMP. Nah ini saya hanya garis bawahi membedakan generasi dengan generasi itu satu situs atau satu kelompok atau satu pakar itu berbeda-beda. Di sini kita lihat generasi alpha itu lahirnya di 2013 sampai 2025. Tapi di situs yang dibuat atau informasi yang dibuat di sini itu generasi alpha mulainya tahun 2010. Jadi memang tidak bisa clear cut
pasti ada abu-abunya, tidak bisa putih bisa hitam, yang satu mendefinisikan seperti ini, yang lain lagi mendefinisikan seperti ini. Jadi kalau mengikuti definisi yang tadi, maka saat ini generasi alfa itu masih SD atau PAUD. Tapi kalau mengikuti yang di sini, mungkin sudah SMP, tapi belum masuk perguruan tinggi. Ini karakteristiknya, mengglobal, pokoknya tahu semuanya, digital, mereka sukai, visual, lebih senang daripada tulisan, mobile, bergerak kemana-mana, dan sosial. Sosmednya luar biasa. Nah ini pertanyaannya, bagaimana karakteristik mereka masuk perguruan tinggi berapa tahun ke depan ya? Nah ini pendidikan dari masa ke masa. Mungkin Prof. Suharyadi, Ibu Pak Zulfikar mungkin ya masih mengalami, atau Bu Paris pastinya mengalami, atau Ibu Bapak sekalian sudah usia di atas 50 tahun, saya tidak tahu apakah mengalami seperti ini. Kalau kita di era Education 1.0, itu dosennya otoriter. Mahasiswa hanya mendengarkan saja, duduk begitu. Ini adalah teacher center atau lecturer centered system. Jadi dosen mengajar sebagai leader di kelas, teknologi belum diperkenankan di kelas. Sewaktu saya masuk mahasiswa, sampai saya lulus, belum ada kalkulator. Jadi pada waktu itu saya mahasiswa meminta Suharyadi ke sana. Misalkan juga waktu itu kami masih menggunakan slide rule, Mr. Hitung, itu di perguruan tinggi teknik. Nah, edukasi 2.0, education 2.0, ini communication dan collaboration, itu penting. Jadi tadi society 1, itu mulai berkelompok, bermasyarakat, itu karena kolaborasi, dan ini tumbuh, komunikasi menjadi banyak exam-based approach, examination menjadi penting, kalau dulu itu ujiannya lesan, memorization of knowledge, dan sebagainya. Jadi masih tidak ingin student-centered approach. Jadi masih dosen yang berperan besar. Jadi mengatakan nanti harus ada seperti ini, tapi belum dilaksanakan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga pada waktu saya mahasiswa S1, mungkin masih menghadapi yang di sini. Ya. Kemudian mulai bergerak, ini Education 3.0, saya tidak menunjukkan kurun waktunya, karena ini juga berbeda-beda. Sekali lagi saya sampaikan, di wilayah Indonesia yang satu mungkin masih 1.0. Saya tidak tahu. Pastinya mungkin ada. Wilayah yang terjauh, tidak terjangkau IT, pasti di sana edukasinya masih 1.0. Mungkin, tapi mungkin tidak otoriter, tetapi sarana pendukungnya belum mencukupi. Di sini mulai student center, mulai ada sesuatu yang lebih nyaman begitu. Student bisa self learning, mulai ada YouTube mungkin dan sebagainya, apalagi di era yang 4.0, education 4.0. Nah, 4.0, co-creation and innovation is the center. Masih ada flip classroom, tapi face to face itu tetap perlu. Jadi tidak berarti education 4.0 itu menjadi sesuatu yang terus menghilangkan face to face interaksi manusia dengan manusia. Tapi yang diharapkan nantinya ini development of personalized teaching and learning. Tentu tidak semua perguruan tinggi bisa melakukan seperti ini. Ya, tapi sekarang dengan MBKM ini sebetulnya adalah salah satu pelaksanaan personalized learning. Mahasiswa bisa mengambil, saya ingin mengambil kuliah-kuliah ini di perguruan tinggi mana, atau mengikuti magang di suatu perusahaan dan sebagainya dan sebagainya. Ini mulai teknologinya sudah free, accessible, ada virtual reality, mulailah innovation makin meningkat kecepatannya. Kemudian kalau kita lihat ya ini, kita akan berubah ini menggunakan ini IT tadi, betul nggak bahwa ini tidak memanusiakan pendidikan? Kalau kita betul-betul tidak pernah ketemu, pasti akan ini terjadi. Jadi edukasi menjadi tidak human. Mengapa saya akhirnya mengambil judul Rehumanizing Education, kira-kira seperti itu. Ini Education 4.0, ini masih ya, jadi ini ternyata di World Economic Forum menuliskannya seperti ini. Global, tadi mirip semuanya. Innovation, teknologi skill-nya, interpersonal, personalized, problem-based,
Jadi rasanya di sekolah bisnis ini banyak dilakukan, case learning, kolaboratif pastinya, dan ini lifelong. Jadi para mahasiswa, ini para dosen tentunya ingin semuanya melakukan bahwa pendidikan itu sepanjang hayat. Gitu ya. Nah, ini tadi juga bagaimana perubahan-perubahan ini terjadi diikuti dengan web-web itu. Ini saya tidak sampaikan lebih jauh, silakan nanti kalau mau membaca, ini ada beberapa tulisan dari dosen di Saudi ini tentang bagaimana Education 5.0. Jadi bagaimana korelasi antara web 1.0, web 2.0 dan seterusnya sampai 5.0. Education-nya juga demikian. Ini jadi perubahan itu tidak hanya menuntut mahasiswa, tetapi juga dosennya, educators-nya harus berubah. Saya tidak pernah mengikuti, saya bukan lulusan IKIP atau semacam itu. Jadi pedagogi saya pelajari sendiri dengan belajar Akta 5, mengikuti training-training dan sebagainya. Bagaimana mahasiswa? Tentunya juga demikian. Tapi yang diharapkan ini baik dosen maupun mahasiswa berubah. Ya. Menguasai digital competence pastinya. Kemudian bagaimana kompetensi subjek yang akan subjek spesifik ya, yang harus apakah sebagai seorang ekonom, sebagai seorang engineer, sebagai orang IT dan seterusnya. Ini memang harus dipilih dengan baik oleh para mahasiswa. Tidak ada apa-apa. Tadi Pak Zulfikar S1-nya dari penerbangan, dari aerospace, kemudian menjadi sekolahnya di bisnis. Dulu saya sempat bersama-sama dengan teman aerospace engineering di ITB, teknik penerbangan, karena pada waktu saya menjadi dekan, teknik penerbangan masih menjadi bagian dari Fakultas Teknologi Industri. Ini topik berikutnya, implementasi. Nah, implementasi ini ada beberapa contoh, nanti akan ada yang agak sedikit narsis, gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah Education 4.0 itu menggunakan teknologi, tetapi provide more humanized teaching with focus on student. Jadi perhatian fokusnya atau fokus trainingnya atau pendidikannya dilihat pada mahasiswa, baik sosialnya atau emosionalnya, bagaimana perkembangan sosialnya. Jadi tentu perkembangan ilmunya harus, tapi perkembangan sosialnya harus dijaga. Ya, jadi sama-sama tadi dosen maupun mahasiswanya. Kemudian ini juga satu slide lagi, education. Ini jadi satunya, maaf saya menggunakan satunya American English, satunya British English karena saya tidak menulis tidak mengubah. Yang di sini memang ditulis oleh orang Amerika, di sini ditulis oleh orang dari Eropa. Jadi menggunakan S walaupun dengan kata yang sama. Jadi sebetulnya pertanyaannya apa? Statement yang disampaikan ada di sini. Education 5.0 itu berfokus pada mahasiswa, bukan pada teknologi. Jadi teknologi kita harap sudah matang semuanya, ya, mencari sendiri. Nah ini tadi slide yang sama dengan Bu Paris, saya tidak usah sampaikan, kira-kira seperti ini. Kemudian, nah ini yang penting, growth mindset. Jadi dalam menghadapi perubahan-perubahan ini, baik dosen, mahasiswa, teknik ini harus mengalami semua berubah. Tidak bisa fix mindset. Banyak tantangan, banyak obstacle, rintangan, upaya harus dilakukan, kritik dari sana-sini, ya sudah, kita nikmati saja. Melihat bagaimana sukses orang lain, kalau fix mindset itu dia takut kalau orang lain sukses. Kalau di sini, senang. Ya, seperti tadi saya sampaikan, saya senang kalau mahasiswa saya lebih pandai dari saya, dan saya lebih senang kalau nanti peserta webinar ini, terutama mahasiswa, lebih pandai dari saya. Dosen-dosen pastinya banyak yang lebih pandai dari saya untuk urusan seperti ini. Ini yang perlu diperhatikan. Ini ada buku yang bagus, namanya GRIT. Tapi ini GRIT ini singkatan dari Guts, Resilience, Initiative, and Tenacity. Jadi harus ada keberanian, harus bisa resilient, inisiatif, dan tenacity, gigih, begitu ya. Ini ada buku yang lain lagi, dengan melaksanakan GRIT akan menjadi great. Ya, jadi ini mahasiswa, bisa tuliskan di sini,
Ini melibatkan baik dosen maupun mahasiswa, fakultas maupun student. Oke, silakan kalau mau dibaca nanti bukunya, sangat menarik. Ini peran dosen menjadi resource spesialis, menyediakan sumber informasi. Silakan ini baca. Support person, memberikan dukungan, menjadi facilitator, menjadi mentor, helping hand, memberikan bantuan. Ya. Kemudian juga tetap harus menjadi learner, harus belajar. Dosen tidak boleh berhenti belajar. Kalau tidak nanti ya, ketinggalan dari mahasiswa ini. Nah ini saya tampilkan, ini serius bersama mahasiswa. Ini saya selalu lakukan seminggu sekali. Ini semua mahasiswa bimbingan saya S1, S2, S3 saya kumpulkan bersama-sama, gantian mereka presentasi. Apa yang dilakukan seminggu sebelumnya dan seminggu setelahnya. Mungkin tidak selesai dalam ini, tapi jadi digilir. Minggu ini si A, minggu depan si B. Alhamdulillah sampai saat ini walaupun saya sudah kenal bakti, masih membimbing hampir 20 mahasiswa S1, S2 maupun S3. Nah, pertemuan-pertemuan ini menjadi forum untuk meningkatkan naluri inovatif mahasiswa, karena mahasiswa inovasinya kuat. Nah ini, maaf, ini saya tampilkan, ini saya berfoto bersama dengan salah satu putri Indonesia, ya, yang dulu asisten saya. Dia adalah runner-up Putri Indonesia tahun 2018, kalau saya tidak salah, dan otomatis menjadi Putri Lingkungan. Nah, kami membuat juga cara milih kampus, membuat video vlog. Ini di YouTube-nya dia. Jadi dicari saja, mahasiswa ya, saya menemukan ini siapa namanya, tidak saya sebutkan, dan sebagainya. Tapi ini penting. Manusia. Ini kadang-kadang saya juga kumpul dengan mahasiswa. Senang sekali saya berkumpul dengan mereka, lucu-lucu ceritanya begitu. Saya menikmati berkumpul dengan mereka. Ini yang saya kaget pada waktu bulan Ramadan kemarin, saya undang buka bersama, ternyata ada 30 mahasiswa berkumpul. Mudah-mudahan sekarang masih sudah turun ya, tinggal kurang dari 20. Nah, akan wisuda dalam waktu dekat ini. Atau sudah lulus. Dan wisudanya karena ITB mengubah pola wisuda menjadi hanya 2 kali, maka wisudanya baru bulan Oktober. Nah ini, diskusi-diskusi seperti ini menarik. Coba para mahasiswa, pilih yang kiri atau yang kanan. Ini kita belajar ya, matematika dari waktu SD, SMP, belajar cosinus, sinus, di perguruan tinggi untuk yang engineering, belajar pakai diferensial, integral, tapi waktu kerja pakainya spreadsheet. Ini sebelah kanan. Sebelah kiri, ini ada jam yang kita tahu sebetulnya, nggak perlu ada angka 1, 2, 3, 4, ini sudah tahu ini jam berapa, ini jam 10 lewat 10. Tapi kalau kita lihat, coba jam 3 ini ditulisnya adalah determinan dari 5172. Ya, terus kemudian di sini jam 6, 3 faktorial dan sebagainya. Jadi ini sekedar untuk lucu-lucuan, tetapi ini menarik. Ini membuat susah, ini menjadi gampang. Jadi di sebelah kiri ini sesuatu yang membuat susah kita semua. Ya, tapi untuk fun is okay. Jadi belajar dengan cara yang fun. Itu. Nah ini rekomendasinya, ini yang juga penting. Saya tidak tuliskan satu persatu, tapi yang penting adalah bahwa tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Karis maupun oleh Pak Zulfikar, bahwa kita harus menguasai teknologinya, sehingga melakukan transformasi dengan learning outcome yang kita perlukan. Ya. Encourage bagaimana inisiatif, bagaimana memahami Education 5.0 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya tidak ini karena masih ada beberapa slide lagi. Jadi kalau kita baca yang si warna ungu di sini, Education 5.0, teknologi is a way to add value. Ya, jadi menambahkan nilai-nilai itu yang penting disampaikan. Kemudian yang juga penting ada special attention pada privacy, ethics. Ya, ethics jangan sampai lupa nanti. Oh ini mudah semuanya bisa copy paste nanti plagiarisme muncul di sana. Ini tidak boleh. Ya mahasiswa, walaupun dengan mudah kita bisa copy paste laporan teman-teman kalian atau tugas akhir yang sudah dibuat oleh mahasiswa terdahulu, tapi ini harus tetap dijaga. Dan message yang di sini adalah lifelong learning, belajar sepanjang hayat. Ya, ini penting.
Jadi harus lebih dari digital. Digital itu hanya alat saja. Ini sebagai penutup, beberapa slide lagi. Ini take away mungkin untuk dibawa ini oleh para dosen. Ini bagaimana menyiapkan agar mahasiswa bisa belajar sepanjang hayat. Tentu dengan contoh kita semuanya para dosen melakukan seperti itu. Memberikan gambaran tentang education. Education itu apa sih sebetulnya? Education itu pendidikan atau pengajaran atau apa? Pastinya pendidikan, bukan sekedar mengajar. Ya. Mahasiswa juga demikian, masuk di kelas itu harus siap. Mengembangkan kurikulum, ini harus dengan baik, ini mudah-mudahan nanti di Undira saya sarankan jika belum ada, adalah mengundang para alumni, praktisi dan sebagainya untuk duduk di dalam apakah itu advisory board atau board of trustees, apa namanya kalau di kami ada di majelis wali amanat, itu adalah mereka yang dari industri dan sebagainya. Jadi harus tahu kebutuhan dari society seperti apa dan sebagainya. And viewing student as change agent. Mahasiswa adalah agen perubahan. Tadi slide dari Bu Paris sudah menunjukkan di sini. Ya, sehingga mahasiswa pun nanti setelah lulus bisa merasakan, bisa terlibat di dalam pengembangan kurikulum. Dan ini knowledge ke kompetensi yang penting. Dan jangan lupa ini tadi mindset-nya, growth mindset, innovation mindset, ethics, dan safety. Ya, jangan sampai nanti tidak memperhatikan safety, itu bahaya sekali. Apalagi tadi Pak Zulfikar di aerospace itu sangat ketat. Kalau motor olinya bocor sedikit masih bisa jalan, kalau pesawat terbang olinya bocor sedikit udah grounded, tidak bisa terbang sama sekali. Ya. Ini kooperatif, jadi berkolaborasi, project based atau case based learning, dan kalau bisa yang real life problems. Ya, sehingga ini menjadi sesuatu yang menarik bagi para mahasiswa juga kalau mengundang dosen-dosen dalam. Dan tadi juga sudah disinggung oleh Pak Zul, rasanya tadi menyinggung juga mengenai SDGs. Ya, kemudian teaching student to be mindful of their safety and ergonomics. Jadi duduknya sudah benar nggak? Sekarang ini duduk di depan laptop terus, di depan komputer terus. Apakah secara fisik sehat, mentalnya sehat dan sebagainya. Karena pasti apa namanya masih panjang. Nah, apakah ini masih berlaku dengan Education 5.0? Bagi Bapak sekalian masih ingat ini. Maaf ini saya agak overshoot sedikit, Pak Farouk, boleh ya? Boleh. 3 slide lagi. Silakan, Prof. Oke. Jadi ini untuk remember. Jadi ini tingkatan pengetahuan. Remember, understand, apply. Jadi makin ke atas itu makin sulit. Remember ini misalkan begini. Mengapa Indonesia merdekanya 17 atau ditanya gini, kapan Indonesia merdeka? 17 Agustus tahun 1945. Ya. Kapan webinar ke-33 dari Prodi Manajemen Undira diadakan? Hari ini. Itu remember. Kalau understand sudah lebih kompleks lagi. Misalkan, mengapa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus? Saya punya pertanyaan lucu-lucuan, ya. Nggak tahu nanti kalau ada yang bisa menjawab, ya. Nggak perlu sekarang jawab. Mengapa Indonesia merdekanya tanggal 1 Januari tahun 01? Kan itu lebih mudah diingat, kan? 111. Mengapa 17 bulan 8 45? Ya. Oke, dan seterusnya, jadi ini makin ke atas. Nah, ini saya beri tanda kutip, ini hanya sekedar untuk para dosen. Ini pesan bahwa kita mengajarkan kepada mahasiswa bukan seperti ini. Ini biasanya mahasiswa yang baru selesai kuliah di perguruan tinggi, menghasilkan menjadi doktor dan sebagainya. Ini terus memberikan satu mata kuliah biasanya cenderung ke sini. Teach what they want to know. Nah, sebetulnya naik lagi, ini tidak selalu seperti ini ya, jadi bisa saja seorang asisten profesor sudah mumpuni dalam pendidikan. Kalau di sini, teach what they know. Kalau di sini, hanya teach what the students should know. Jadi jangan diberikan semuanya. Biarkan mahasiswa untuk belajar. Kita menggunakan konsep student-centered learning.
Nah, ini dengan era digital, apakah ini masih bisa seperti ini? Tentu masih, pengetahuan atau pemahaman ini masih bisa seperti ini. Tapi saya tampilkan di sini, ini dari World Economic Forum, tahun 2023, bulan Januari, Defining Education 4.0. Maaf, ini angkanya beda ya, jadi World Economic Forum masih menggunakan 4.0. Taksonominya untuk yang masa depan kira-kira seperti itu. Jadi sudah beda. Ya. Ini ada kognitif, ada sosial, fisikal, di sini untuk level 1, ability skill, attitude, values, pasti sudah berbeda dengan yang tadi. Ya, tapi ini untuk future learning. Ya, okay. Nah, ini yang grade tadi ternyata muncul di sini. Grade tadi ada guts dan seterusnya tadi. Ya. Ini beberapa yang memang saling mendukung apa yang disampaikan dari satu bahan ke bahan yang lain. Nah, ini sebagai slide terakhir, ini sebenarnya adalah bagaimana manusia versus komputer. Mohon maaf kalau saya salah, saya bukan orang IT, saya hanya pernah bekerja di IBM, saya belajar IT, sampai semester kemarin pun saya masih mengajar mata kuliah yang berkaitan dengan komputer ini untuk mahasiswa S1. Bedanya manusia memiliki ruh, sehingga manusia itu manusiawi. Komputer dengan segala macamnya, dengan AI-nya, dengan IoT-nya, dengan cloud-nya, big data-nya, itu adalah alat bantu manusia dan tidak memiliki ruh. Saya tidak tahu apakah nanti suatu saat ada robot yang memiliki ruh. Rasanya tidak ya Pak, rasanya mungkin yang ini yang ahli agama, yang terutama yang Muslim, ini pastinya beda. Karena belum ada yang bisa menciptakan ini, kecuali Allah. Ya. Nah, berikutnya, ini yang saya ingin sampaikan, Pak sekalian. Saya berikan tanda panah. Tanda panahnya apa ini? Ini kata-kata yang selalu saya ingat. Dan ini kata-kata ini sudah muncul pada waktu saya bekerja di IBM. Saya keluar dari IBM itu tahun 1980. Jadi kira-kira hampir 50 tahun yang lalu. Kata-kata ini selalu muncul. Saya terjemahkan bebas dan saya perbaiki dengan bentuk seperti ini. Jadi saya mengatakan, biarkan komputernya dengan segala macam cabangnya ya, AI, IoT, big data, cloud, machine learning, deep learning, whatever, berpikir seperti manusia. Tetapi yang penting juga di sini, jangan biarkan manusia berpikir seperti komputer. Kita boleh bekerja seperti komputer, tetapi jangan berpikir seperti komputer. Karena kalau berpikir seperti komputer, kita menjadi tidak manusiawi lagi. Padahal kita ingin, ini kita berada di Education 5.0 adalah pendidikan yang manusiawi. Jadi kalau dari beberapa yang tadi sudah saya tuliskan, itu saya kutip saja kalimat-kalimatnya, adalah rehumanizing education di 5.0. Di 4.0 itu menggunakan teknologi untuk itu,